Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi bersama mahasiswa Fakultas Hukum semester 5, di mana saudara kita ini adalah Bang Nurdin. Baiklah, silakan saja kita mulai diskusi ini. Nah, seperti yang kita tahu, kita kan sebagai mahasiswa hukum ini kan sudah belajar dan sudah tahu apa itu Mahkamah Agung. Menurut Abang, Mahkamah Agung itu seperti apa sih? Apa sih gitu? Kalau menurut saya pribadi ya, setelah mempelajari apa itu Mahkamah Agung, kalau menurut saya Mahkamah Agung itu adalah peradilan tertinggi yang ada di Indonesia, di mana di Mahkamah Agung itu menangani perkara tingkat kasasi dan juga PK atau peninjauan kembali. Gini Bang, Mahkamah Agung itu diatur dalam Undang-Undang nomor berapa sih? Kalau yang saya tahu, Mahkamah Agung itu diatur dalam Undang-Undang nomor 14 tahun 1985, yaitu di mana undang-undang tersebut itu mengatur tentang tugas, wewenang daripada Mahkamah Agung itu sendiri, serta fungsi daripada Mahkamah Agung itu sendiri. Di mana di sini fungsi daripada Mahkamah Agung itu sendiri ada beberapa hal, yaitu yang pertama itu fungsi peradilan, di mana dalam fungsi ini Mahkamah Agung itu mengadili perkara dalam tingkat kasasi dan peninjauan kembali. Nah, coba bagaimana proses pengajuan kasasi ke Mahkamah Agung? Seperti yang kita ketahui itu kan, kalau kasasi itu kan merupakan upaya hukum terakhir untuk mengajukan banding atas putusan pengadilan tinggi di Mahkamah Agung. Kalau untuk langkah-langkah mengajukan kasasi itu sendiri itu yang saya tahu ada 4 langkah-langkahnya. Yang pertama itu kita harus mengajukan terlebih dahulu permohonan kasasi itu ke MA melalui pengadilan tinggi dalam waktu 14 hari setelah putusan pengadilan tinggi itu. Untuk yang kedua itu MA itu akan memeriksa permohonan dan memutuskan akan menerima atau menolak kasasi yang diajukan oleh pihak yang mengajukan tersebut. Kalau untuk yang ketiga itu, kalau tidak salah itu, jika diterima permohonan kasasi itu, Mahkamah Agung akan memeriksa kembali perkara dan mengeluarkan putusan kasasi itu namanya. Untuk selanjutnya itu, putusan kasasi itu bersifat final dan mengikat semua pihak. Nah, jadi setelah pengajuan kasasi itu diterima oleh Mahkamah Agung akan melakukan suatu putusan. Jadi setelah melakukan putusan itu, Mahkamah Agung itu sudah bersifat final dan juga mengikat untuk semua pihak begitu. Nah, seperti yang kita ketahui kan, Mahkamah Agung merupakan lembaga tertinggi di Indonesia. Jadi menurut Abang, untuk saat ini Mahkamah Agung menjalankan peran atau tugasnya dengan semestinya atau gimana Bang? Kalau untuk tugas dan peran daripada Mahkamah Agung itu sudah terlaksana atau belumnya untuk saat ini, kemungkinan untuk sebagian perkara mungkin sudah dilakukan dengan baik dan benar, tapi kita juga banyak melihat perkara-perkara lain yang seperti yang kita lihat sendiri, banyak hakim-hakim yang disogok oleh beberapa oknum, itu menjadikan hakim itu sendiri menjadi pribadi yang korup, sehingga keadilan itu susah dicapai, sehingga keputusan-keputusan daripada Mahkamah Agung itu sering lebih tajam kepada yang tidak memberikan suap kepadanya gitu. Jadi seolah-olah Mahkamah Agung ini memihak kepada orang yang beruang saja atau orang-orang yang memiliki kuasa. Jadi menurut saya untuk saat ini Mahkamah Agung ini masih belum mencapai batas maksimalnya dalam melaksanakan wewenang dan juga fungsinya sebagai lembaga peradilan tertinggi yang ada di Indonesia itu sendiri. Baiklah Bang, terima kasih atas diskusi Abang dan sudah menyempatkan diri untuk hadir dan berdiskusi bersama kami. Semoga diskusi kita ini memberikan pemahaman yang lebih baik lagi untuk kita. Terima kasih Bang.